Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 95,2 Radio Batu Lantai Update FM. Selamat pagi para pendengar. Apa kabar para pendengar pada pagi hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Senang sekali barengan Iskandar Zulkarnain dapat menemani sahabat dalam program Inspirasi Tanpa Batas. Selama 2 jam ke depan, saya akan menyampaikan informasi aktual dari tokoh spektakuler di Indonesia yang karya dan pemikirannya sampai mendunia dengan sedengan lagu-lagu pop Indonesia. Untuk sahabat pendengar yang sedang beraktivitas pada pagi hari ini, semoga tetap semangat dan aktivitasnya berjalan dengan lancar ya, selancar arus lalu lintas pada pagi ini. Jangan kemana-mana sahabat, tetap stay tune di 95,2 Radio Batu Lantai Update FM. Satu lagu untuk Anda dari Dewa 19 dengan Kangen. Percaya padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang, melepas semua kerinduan yang terpendam. Ma, aku berangkat dulu ya. Loh, gak sarapan dulu? Aku udah telat nih. Ya udah, kamu sarapan Energen aja ya. Kenapa harus Energen? Karena Energen adalah pengganti sarapan yang mudah disajikan dan kaya akan serat. Juga mengandung kalsium, folat, dan nutrisi yang bisa menjadi energi untuk kamu di sekolah. Wah, enak! Dihabiskan ya. Energen, sarapan mudah, penuh nutrisi. Minum makanan bergizi. 95,2 Radio Batu Lantai Update FM. Akurat bermanfaat. Sahabat, kembali lagi bersama saya Iskandar yang menemani Anda dalam program Inspirasi Tanpa Batas. Oke sahabat, informasi pertama Iskandar akan bagikan untuk Anda informasi seputar biografi singkat dari tokoh spektakuler Indonesia yang mendunia, yakni B.J. Habibie yang juga pernah menjadi Presiden Republik Indonesia. B.J. Habibie lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936, anak keempat dari 8 putra dan putri dari keluarga Alwi Abdul Jalil Habibie dan Raden Ajeng Tuti Marini Puspawardoyo. Ia hanya kuliah selama 1 tahun di Institut Teknologi Bandung atau ITB, karena pada tahun 1955 dia dikirim oleh ibunya untuk belajar di Rheinisch Westfalisch Technische Hochschule Aachen, Jerman. Lalu B.J. Habibie menikah dengan Dr. Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra dan 5 cucu. Setelah belajar di Jerman selama 5 tahun, B.J. Habibie memperoleh diploma Ingenieur dengan prestasi cum laude dari Fakultas Teknik Mesin jurusan Desain dan Konstruksi Pesawat Terbang. B.J. Habibie muda, seorang muslim yang taat dan sering berpuasa sunnah Senin dan Kamis, memperoleh gelar Doktor Ingenieur di Fakultas Teknik Mesin jurusan Desain dan Konstruksi Pesawat Terbang dengan predikat summa cum laude. Oke sahabat, jadi itu tadi biografi singkat dari tokoh jenius dan spektakuler dari dalam negeri B.J. Habibie. Nah, penasaran dengan bagaimana kisah selengkapnya? Tetap stay tune di 95,2 Radio Batu Lantai Update FM. Iskandar akan bagikan kisah selengkapnya setelah yang satu ini. Aduh, panas banget. Haus nih, pengen minum yang segar-segar. Kamu pengen minum yang seger-seger? Aku punya solusinya. Nih, teh pucuk harum. Wah, seger. Paling nikmat ya teh pucuk harum. Manisnya pas, gak nyangkut di leher, dan gak bikin haus lagi. Teh pucuk harum bikin seger di mana aja. Sembilan 95,2 Radio Batu Lantai Update FM. Akurat bermanfaat. Sahabat, kembali lagi bersama saya Iskandar yang masih setia menemani Anda dalam program Inspirasi Tanpa Batas. Oke sahabat, jadi kali ini Iskandar akan bagikan informasi fantastis terkait dengan perjalanan pendidikan karir serta pencapaian dan prestasi dari sosok jenius B.J. Habibie yang mendunia dan spektakuler.
Tahun 1960, Habibie berhasil mendapatkan gelar Diploma Ingenieur dari Technische Hochschule Jerman dengan predikat cum laude atau sempurna dengan nilai rata-rata 9,5. Habibie mencoba mengaplikasikan cara-cara konstruksi membuat sayap pesawat terbang. Metode itu dia terapkan pada wagon dan akhirnya berhasil. Kemudian pada tahun 1965, Habibie mendapatkan gelar Doktor Ingenieur dengan predikat summa cum laude atau sangat sempurna dengan nilai rata-rata 10 dari Technische Hochschule der Fakultät für Maschinenwesen Aachen, Jerman. B.J. Habibie mendapatkan gelar doktor setelah menemukan rumus yang ia namai sebagai faktor Habibie karena bisa menghitung keretakan atau crack propagation on random sampai ke atom-atom pesawat terbang. Oleh sebab itu, Habibie dijuluki sebagai Mr. Crack. Kemudian pada tahun 1967, Habibie menjadi profesor kehormatan atau guru besar pada Institut Teknologi Bandung. Kejeniusan dan prestasi mengantarkan Habibie diakui lembaga internasional, di antaranya Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt atau Lembaga Penerbangan dan Angkasa Luar dari Jerman, The Royal Aeronautical Society London, Inggris, The Royal Swedish Academy of Engineering Sciences, Swedia, The Académie Nationale de l'Art et de l'Espace, Prancis, and the US Academy of Engineering, Amerika Serikat. Baik sahabat, selanjutnya Iskandar akan bacakan prestasi tokoh inspiratif B.J. Habibie di dalam negeri. Sebelum itu, kita dengarkan sama-sama satu lagu dari One Direction, One Thing berikut ini. That one thing. So get out of my head. I'm falling to my arms instead. I don't know what it is, but I need that one thing. You got that one thing. 95,2 Radio Batu Lantih Update FM, akurat bermanfaat. Di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negara Ristek atau Kepala BPPT selama 20 tahun. Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI, memimpin perusahaan BUMN strategis, kemudian dipilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia dan menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga setelah Soeharto mundur pada tahun 1998. Pada tahun itu pula, beliau membawa perubahan besar di semua sistem, baik itu bidang politik, ekonomi, hukum, maupun pendidikan, atau yang sering disebut sebagai masa reformasi. Pada masa reformasi inilah yang merupakan perbaikan dari masa krisis pada zaman kepresidenan dari Soeharto. Selama 17 bulan masa pemerintahannya sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga, B.J. Habibie memperkenalkan reformasi yang menjanjikan suatu masyarakat yang lebih demokratis, adil, dan terbuka. Jangan kemana-mana sahabat, Iskandar akan kembali lagi setelah lagu yang satu ini dari Tulus, Manusia Kuat. Kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, ikut kita. Jiwa yang kuat, ikut kita. Manusia kuat, ikut kita. Jiwa yang kuat. Baik, itu tadi sahabat informasi singkat seputar tokoh jenius dan spektakuler Indonesia B.J. Habibie yang mendunia. Semoga cerita tentang Bapak B.J. Habibie bisa menjadi inspirasi untuk kita bahwa dengan usaha keras dan belajar kita bisa meraih kesuksesan sampai ke ujung dunia. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program Tokoh Inspirasi Tanpa Batas. Iskandar pamit undur diri. Selamat pagi dan tetap semangat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tak menangisimu, masih bisa tertawa walau kau telah